Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 12 Desember 2025. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang keempat. Pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White dengan judul Pembagian Negeri Kanaan dalam Alfa dan Omega Jilid 2, halaman 118 sampai 132. Sementara di satu pihak adalah penting untuk menjauhkan diri dari kelalaian dalam menghadapi dosa, adalah sama pentingnya di pihak lain untuk menjauhkan diri dari sikap curiga yang tidak beralasan dan tindakan untuk mengecam dengan keras. Kebijaksanaan yang telah dinyatakan oleh suku Ruben dan sahabat-sahabat mereka patut dicontoh. Sementara dengan jujur berusaha memajukan agama yang benar, mereka telah disalah tafsirkan dan telah dikecam dengan keras. Namun demikian mereka tidak menunjukkan kemarahan. Dengan sopan dan sabar mereka mendengarkan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh saudara-saudara mereka sebelum berusaha untuk mengadakan pembelaan diri, dan kemudian dengan sempurna menerangkan motif mereka dan menunjukkan keadaan mereka yang tidak bersalah. Dengan demikian kesulitan yang akan mendatangkan akibat-akibat yang gawat itu telah diatasi dengan baik. Sekalipun berada di bawah tuduhan palsu, mereka yang berada di pihak yang benar bisa berusaha untuk menjadi tenang dan berpikir. Allah mengerti akan segala sesuatu yang disalah mengerti dan disalah tafsirkan oleh manusia, dan kita dapat dengan aman menyerahkan perkara kita ke dalam tangannya. Ia pasti akan membenarkan persoalan mereka yang berharap kepadanya, sebagaimana ia telah menunjukkan kesalahan akan. Mereka yang didorong oleh Roh Kristus akan memiliki belas kasihan yang sifatnya sabar dan manis budi. Allah menghendaki persatuan dan kasih persaudaraan harus ada di antara umatnya. Doa Kristus sebelum penyalibannya adalah agar murid-muridnya bisa menjadi satu sama seperti Dia satu adanya dengan Bapa, agar dunia percaya bahwa Allah telah mengutus Dia. Doa yang paling ajaib dan mengharukan ini menggema sepanjang zaman, bahkan sampai kepada zaman kita sekarang ini. Karena kata-katanya adalah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 20. Sementara kita tidak boleh mengorbankan satu prinsip kebenaran, haruslah menjadi tujuan kita selalu untuk mencapai keadaan persatuan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, bagaimanakah nasihat Paulus untuk menganggap orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri? Filipi 2 ayat 3. Dapat menolong kita untuk tidak berburuk sangka terhadap saudara-saudari kita. Pertanyaan nomor 2, mengapa kita sering bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi karena kegagalan atau kesalahan kita di masa lalu? Bagaimanakah kita dapat menghindari kecenderungan ini? Ketiga, diskusikanlah pentingnya mendengarkan sudut pandang orang lain. Bagaimanakah kita dapat mengembangkan sebuah budaya mendengarkan di dalam gereja kita? Keempat, kita hidup di dalam masyarakat di mana berbagai tuntutan kehidupan profesional, tanggung jawab keluarga, komitmen yang berhubungan dengan gereja, dan tugas-tugas lain yang tampaknya terasa sangat berat. Bagaimanakah prinsip melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan tidak hanya membuat kita lebih bertanggung jawab, tetapi juga memberi kita kedamaian pikiran? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau telah menuntun kami, sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, yang mengingatkan kami untuk hidup dengan rukun dengan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu bersama-sama dengan kami, menuntun kami untuk menunjukkan kasih-Mu agar dunia dapat mengenal kasih-Mu dan mengikuti jejak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran bagi kami saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.